Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Ini adalah merupakan tutorial atau petunjuk dalam melakukan pengisian kuesioner penelusuran minat karir siswa. Dan kuesioner ini diperuntukkan bagi kelas 10 keseluruhan. Perlu diketahui bahwa angket ini adalah merupakan instrumen yang berguna untuk mengidentifikasi minat karir Ananda, serta dapat dipakai untuk membimbing Ananda memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat Ananda. Oleh karena itu, Ananda diharapkan bisa menjawab semua pernyataan dan pertanyaan secara jujur dan benar, agar bimbingan yang diperoleh tidak akan keliru. Tidak ada jawaban yang dianggap salah. Semua jawaban Ananda adalah benar karena itu merupakan gambaran tentang diri Ananda. Isilah dengan angka 1 pada jawaban Ananda jika pernyataan atau pertanyaan yang kalian baca nantinya itu benar adanya atau sesuai dengan kondisi diri Ananda saat sekarang ini. Serta abaikan atau tidak perlu dijawab jika pernyataan ataupun pertanyaan nantinya itu tidak sesuai dengan diri Ananda. Oke, jadi jawaban hanya satu aja. Jika pernyataan atau pertanyaan itu sesuai, maka kalian isi dengan angka 1. Jika pertanyaan atau pernyataan tidak sesuai dengan diri Ananda, maka abaikan saja, nggak perlu diisi. Jadi kalian boleh melompat pada nomor selanjutnya, seperti itu. Kemudian mana ya? Oke. Selanjutnya selamat mengisi angket peminatan ini. Angket ini terdiri dari pernyataan yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bagian A itu merupakan kelompok aktivitas, bagian B itu merupakan kelompok kompetensi atau kemampuan atau keterampilan, dan bagian C itu adalah kelompok pekerjaan. Nah, namun sebelum sampai pada inti dari angket ini, kalian diminta untuk mengisi data. Di sini ada diminta kalian menuliskan nama lengkap ya. Jadi sekali lagi, nama lengkap tentunya sesuai dengan nama di ijazah dan ditulis dengan huruf besar atau huruf balok. Kemudian tentukan jenis kelamin kalian apa. Kemudian NISN ya, ini juga wajib diisi. NISN itu bisa dilihat pada rapot atau pada ijazah. Kemudian NIK. Nah, NIK ini bisa dilihat pada KTP bagi yang sudah memiliki KTP atau bisa dilihat pada kartu keluarga. Jadi ada NIK Ananda semua pada kartu keluarga. Kemudian agama, kalian tinggal memilih aja di sini. Klik pada tanda panah ini ya, akan muncul di situ pilihan agama. Jadi kalian tinggal memilih agama yang sesuai dengan yang kalian anut. Selanjutnya peminatan. Sama dengan halnya agama, pada peminatan ini Ananda tinggal mengklik tanda panah ini, kemudian Ananda tinggal memilih peminatan atau jurusan apa yang Ananda masuki di SMK Negeri 1 Palu ini. Selanjutnya alamat lengkap saat ini. Nah, di sini diminta alamat lengkap ya. Jadi ngisinya harus lengkap. Nama jalan, nomor, lorong jika memang masuk lorong. Nah, bagaimana dengan nomor yang tidak ada nomornya? Ya, kalau memang benar tidak ada nomornya, ya nggak apa-apa. Tetapi tuliskan di situ ancer-ancernya. Misalkan masuk lorong di sampingnya Alpamidi misalnya, seperti itu. Selanjutnya ini yang diminta alamat saat ini ya. Bagi yang di sini atau di Kota Palu saat ini ngekos, maka alamat kosnya misalnya Ananda adalah pendatang dari daerah, katakanlah ada yang dari Parigi, ada yang dari Poso, ada yang dari Palolo misalnya. Kemudian sekarang ngekos di sekitaran Kota Palu, maka yang diisi ini adalah alamat kalian saat ini. Oke.
Selanjutnya nomor HP atau WA. Ini nomor HP ini jangan diberikan nomor HP yang sudah nggak dipakai ya, atau diberikan nomor HP temannya. Jadi harus nomor HP kalian sendiri seperti itu. Kemudian email. Nah, untuk email ini Bu yakin setiap kalian pasti memiliki email. Kemudian rencana setelah lulus atau tamat dari SMK. Nah, pastinya di sini ada 3 saja ya yang bisa dipilih oleh Ananda semua, yaitu setelah lulus nanti Ananda mau bekerja, atau setelah lulus nanti Ananda melanjutkan kuliah, atau setelah lulus nanti Ananda akan membuka usaha sendiri sesuai dengan keahlian atau kompetensi Ananda semua. Nah, setelah terisi semua ini, maka Ananda boleh mengklik berikutnya. Jadi ini Ibu akan simulasikan ya. Misalkan di sini Ibu tulis nama Evin. Oke. Evin, kemudian jenis kelaminnya pria, NISN-nya misalkan nih Ibu ketik sembarangan aja ya. Kemudian NIK-nya juga Ibu ketik sembarangan aja. Agamanya misalkan Islam, peminatannya misalkan ini peminatan tata busana, alamat lengkapnya misal Duyu, nomor HP-nya misalkan ya Ibu karang aja ya. Kemudian emailnya misalnya apa ya, doda@gmail.com. Oke. Kemudian ini rencana setelah lulus, misalnya melanjutkan atau kuliah atau bekerja aja ya, atau wirausaha. Oke. Nah, kalau sudah terisi semua seperti ini, tinggal klik berikutnya. Baru Ananda akan masuk pada inti dari kuesioner ini, yang dimulai dengan bagian A yaitu aktivitas. Nah, di sini setiap pertanyaan atau pernyataan jawabannya boleh diklik pada tanda panah ke bawah pilihan, diklik seperti ini. Yang muncul hanya angka 1. Ya, jadi kalau pernyataan di atas ini sesuai ya, misalkan saya suka memperbaiki peralatan listrik, dalam kurung misalnya setrika ya, itu hanya contoh aja setrika, tetapi di sini menggambarkan bahwa Ananda memang suka memperbaiki barang-barang listrik, itu hanya contoh. Jika memang itu benar adanya seperti itu, maka Ananda mengklik angka 1 ini. Tetapi jika Ananda tidak maksudnya jika pernyataan di atas tidak sesuai dengan diri Ananda sekarang, maka Ananda tidak perlu memilih angka 1, sehingga tetap dalam keadaan kosong seperti ini. Kemudian pernyataan kedua, saya suka memperbaiki alat mekanik misalnya mobil atau sepeda. Jika di sini juga tidak suka, maka tidak perlu dibuka ya, tetap pada pilih. Kemudian ketiga, saya suka membuat perabot baru dari kayu. Nah, jika kalian memang senang membuat perabot dari kayu, maka di sini dipilih angka 1 seperti ini, dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai bagian C. Ya, jadi ini ada berapa ya? Ada 60. Nah, ini bagian A ada 66 ya. Setelah terisi semua 66, kemudian Ananda boleh mengklik berikutnya ya. Kalau sudah semua terisi baru klik yang berikutnya. Kalau belum terisi ya, jangan dulu ke berikutnya. Jadi yakinkan bahwa 66 ini Ananda sudah baca, Ananda sudah putuskan jawaban apa yang Anda berikan. Jawaban angka 1 artinya iya sesuai, tidak menjawab artinya tidak sesuai dengan kondisi Ananda saat ini. Oke, jadi seperti itu hingga pada bagian C.
Setelah terakhir, misalkan tadi sudah dipilih semua, tanda berikutnya akan tampil bagian B, yaitu kemampuan keterampilan. Bagian B setelah diisi, misalkan ini Bu pilih-pilih aja ya, 1 ya, ini mungkin berarti sesuai gitu ya. Tapi ingat kalian semua jangan mengisi secara asal-asalan, karena jawaban Ananda nanti akan menggambarkan itu adalah diri Ananda. Jadi kalau misalkan permesinan oke, kayu oke, menjahit oke, jadi nggak jelas Ananda ini sebenarnya berada pada bidang apa. Seperti itu, tidak konsekuen ya. Jadi jawabannya harus konsekuen, yang memang benar-benar pernyataan itu menggambarkan diri Ananda, seperti itu. Oke, jika bagian B telah selesai, Ananda boleh mengklik berikutnya dan beralih ke bagian C. Demikian seterusnya, setelah bagian C selesai, Ananda boleh klik tanda kirim seperti ini. Nah, jika telah terkirim, maka tampilan akan seperti pada layar Ananda saat sekarang ini. Oke, jadi demikian tutorial Ibu buat untuk memudahkan Ananda di dalam melakukan pengisian kuesioner penelusuran minat karir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.